Produsen smartphone berlabel Poco nampaknya sedang bersiap untuk peluncuran seri Poco F5 di pasar global. Dilansir dari GSM Arena menjelang peluncuran resminya, Poco F5 telah terlihat di sertifikasi otoritas FCC. Poco F5 dengan nomor model Poco 23049PCD8G baru-baru ini telah disertifikasi. Dengan demikian bahwa peluncuran perangkat atau series sudah dekat. Tak hanya di Cina, Poco F5 series diyakini dapat tersedia secara global. Sebelumnya perangkat telah terdaftar di database IMEI. Poco F5 series berhasil lolos sertifikasi di sejumlah lembaga resmi termasuk IMEI, FCC Amerika Serikat, BIS India, TKDN Indonesia, dan IMBES Singapura. Nomor ponsel Poco 23049PCD8G juga sudah disertifikasi TKDN Indonesia, yang menandakan itu menjadi Poco F5, sementara kode nomor Poco 221011320G itu akan menjadi Poco X5 Pro. Jika dilihat dari sertifikasi TKDN Indonesia, ya bisa saja kedua ponsel bakal dirilis di Indonesia berbarengan, karena TKDN-nya pun bulannya juga sama. Sementara rumor Poco F5 Pro pun juga sudah berhembus di permukaan, pasalnya ponsel Poco F5 Pro bakal menjadi rebranding alias berganti nama dari Redmi K60 menjadi Poco F5 Pro. Sementara varian terendahnya Poco F5 bukan rebranding dari Redmi K60 apapun, melainkan rebranding dari Redmi Note 12 Turbo. Dengan adanya izin TKDN Indonesia, kami pastikan ponsel Poco F5 bakal masuk ke Indonesia. Spesifikasinya bakal 100% sama seperti yang sudah dirilis di pasar Cina. Hal pertama yang akan kami bahas tentang spesifikasi Poco F5 kali ini adalah pada bagian desainnya, yang mana pada sektor ini memang menjadi bagian penting yang bakal mampu menarik perhatian pembeli di kelas premium. Hal ini tentunya tak bisa dilepaskan dari konsep bodinya yang mengusung gaya desain modern dan kekinian, sebagai penjamin daya tampil yang jauh lebih berkarakter dan tentunya memiliki daya tarik tinggi. Lalu untuk rangka bodinya sendiri, Poco F5 akan mengusung bahan material berbahan kaca, yang membuatnya begitu elastis dan cukup tangguh untuk membentuk dimensi bodinya. Sementara itu di lain sisi untuk soal layar visual, pada spesifikasi Poco F5 ini, juga akan menjadi segmen yang bakal jadi fokus bagi kami untuk diulas. Karena bagian ini terbilang cukup mampu mempengaruhi daya tarik di mata pembeli. Bukan tanpa alasan, mengingat Xiaomi sendiri telah mengusung teknologi layar terbaru dengan inovasi modern, yang sangat handal dalam menjamin visualisasinya. Salah satu di antaranya seperti panel layar AMOLED dengan kecepatan layar 120 Hz, yang dipastikan akan menjadi teknologi yang diusung oleh Poco F5 untuk memberikan penampilan visual secara lebih tajam dan jernih. Tak hanya itu saja, bahkan Poco F5 juga akan dibekali layar penuh berponi unik, dengan ukuran 6,67 inci dan memiliki resolusi 1080x2400 pixel. Sehingga bisa dipastikan bakal mampu memberikan jaminan visual yang akan terkesan begitu realistis dan atraktif. Selain itu, pada sisi layar yang diusung oleh spesifikasi Poco F5 kali ini, kabarnya juga sudah dilapisi dengan pelindung layar berupa Corning Gorilla Glass 5 untuk mencegah terjadinya goresan pada bagian layarnya. Kemudian pada bagian lain, pembahasan mengenai spesifikasi Poco F5 akan menyentuh sisi hardware pada ruang pacunya yang memang menyimpan berbagai komponen handal. Antara lain seperti komponen berupa chipset dari Qualcomm dari jenis Snapdragon 7 Gen 2. Karena ponsel ini hanya rebranding dari Note 12 Turbo, kami pastikan Poco F5 memakai Snapdragon 7 Gen 2. Perusahaan chip yang berbasis di Amerika Serikat, Qualcomm ini telah mengkonfirmasi akan mengumumkan platform seluler Snapdragon baru pada 17 Maret di Beijing, Cina. Kemungkinan besar perusahaan dapat mengungkap chipset Snapdragon 7 Gen 2. Menariknya, konfigurasi chipset dan GPU di Snapdragon 7 Gen 2 ini memiliki beberapa kemiripan dengan Snapdragon 8 Gen 1. Hal ini menimbulkan beberapa spekulasi yang menyebut bahwa chipset ini akan menjadi versi underclock dari Snapdragon 8 Gen 1. Menurut rumor sebelumnya, chipset ini mampu menghasilkan skor Antutu 1.029.731. Sedangkan di Geekbench, Snapdragon 7 Gen 2 mengantongi skor benchmark 1.221 poin untuk performa single core dan 4.022 poin dalam performa multi-core. Itu artinya chipset Snapdragon 7 Gen 2 di atas Snapdragon 870 dan masih di bawah Snapdragon 8 Gen 1. Kalian tidak harus melihat angka depannya. Ternyata chipset Snapdragon 7 Gen 2 rupanya di atas dari Snapdragon 870 bila dilihat dari skor Geekbench. Di sisi lain, RAM berkapasitas 6 dan 8 GB
juga turut dibenamkan pada ponsel ini untuk menjamin kecepatan multitasking. Bahkan tak lupa memori internal 128 dan 256 GB juga turut dihadirkan guna memberikan ruang penyimpanan yang lebih memadai. Selain daripada itu, pada ruang pacu yang diusung oleh spesifikasi Poco F5 ini, dipastikan bakal mengusung OS Android 13 dengan user interface MIUI 14. Bergerak pada sektor lain, kini kita akan mengulas sisi kamera dari spesifikasi Poco F5, di mana sektor fotografi di sini akan jadi salah satu segmen yang dipertimbangkan oleh para calon pembeli. Poco F5 mempunyai resolusi kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony dengan OIS camera, ultrawide 8 megapiksel, dan juga makro 2 megapiksel. Daya rekam video pada ponsel ini sudah mentok 4K pada 30 fps. Di sisi lain, pada Poco F5 ini juga akan dilengkapi dengan satu kamera depan 16 megapiksel sebagai salah satu fitur kamera untuk memenuhi kebutuhan foto selfie dengan hasil yang sangat memuaskan. Jadi sudah jelas dan pasti bahwa lini pemotretan pada spesifikasi Poco F5 ini akan menjadi salah satu fitur yang begitu diunggulkan untuk berkompetisi bersama para pesaingnya di segmen kelas menengah. Selanjutnya, sektor konektivitas pada spesifikasi Poco F5 ini agaknya juga menjadi sektor yang sangat penting dan perlu untuk dipahami. Lalu ada juga beberapa fitur fungsional lain yang diterapkan pada smartphone Poco terbaru ini. Sebut saja seperti fingerprint di layar, koneksi NFC, dual speaker stereo, USB Type-C, dan USB on the go. Sayangnya ponsel ini tidak menyediakan slot micro SD dan tidak dibekali lubang kenikmatan jack audio 3,5 mm. Bahkan Poco F5 pun juga dipastikan akan membawa baterai berkapasitas 5.500 mAh. Pengisian daya cepat 67 Watt yang diklaim sudah cukup pas untuk menjamin kebutuhan suplai daya. Kemudian untuk soal harga Poco F5 sendiri, tentu saja menjadi topik yang tak akan kami tinggalkan begitu saja. Mengingat harga smartphone Poco terbaru ini akan jadi bahan pertimbangan bagi para calon pembeli sebelum membeli. Sayangnya hingga video ini dipublisi belum banyak yang tahu harga resmi dari HP Poco F5 ini di global. Akan tetapi dengan spesifikasi seperti ini harusnya harganya mirip-mirip dengan Poco F4. Kira-kira berapakah harga yang cocok tentang ponsel ini? Apakah ada kemungkinan besar ponsel bakal dijual 4 jutaan atau lebih dari 5 jutaan di Indonesia? Coba tolong tulis komentarnya di bawah ini, kami mau lihat. Demikianlah penjelasan tentang Poco F5, sebuah smartphone yang menghadirkan performa kelas atas dengan harga yang terjangkau. Semoga saja ponsel tersebut bisa dirilis ke Indonesia pada bulan April 2023. Paling lambat mungkin bakal dirilis pada bulan Mei 2023. Sayangnya yang masuk Indonesia hanya varian vanilla saja, yakni Poco F5. Untuk versi Poco F5 Pro sudah dipastikan tidak masuk Indonesia. Jika kalian mau beli versi Pro, kalian bisa membelinya di pasar Malaysia dan Singapura. Nah, mungkin segini dulu pembahasan dari kami mengenai smartphone terbaru yang bakal datang ke Indonesia, yakni Poco F5 5G. Bagaimana, apakah kalian semua tertarik membeli smartphone ini?